Lihat feeling lo potensi jadi capres ada nggak di Pramono Anung? Dengan kondisi sekarang Andika kalah, Risma kalah, semua kalah. Menurut gua capres paling potensial PD Perjuangan Pramono Anung. Gue lagi mencari tokoh politik yang nggak ndolop nih siapa nih gitu. Siapa ya? Pak Harto. Siapa ya? Pak Harto dolop siapa ya? Ke luar negeri bukan? Enggak, Pak Harto dolop Amerika. Iya. Mau ngomong gak enak gitu. Udah sama gua aja, gua anti Soekarno tenang Iya. aja. Kalau sama gua, nih CIA nih, kalau sama gua Iya. ada 3 jenis pendolopan atau buji-buji. Yang pertama itu ini namanya pelangi metri. Pelangi metri itu apa yang ada di depan mata itu yang dipuji. Gamal. Jambang lu ini dahsyat bang. Di Mas Anies ketemu Pak Ahok ini di Balai kemarin terus mau buat kejutan di Januari ini. Apa? Menurut lu Gosipnya apa? mau buat partai. Salah kali gosip Enggak, gua. menurut gue nggak mungkin bang. Oke, apa gosip dari lu? Menurut gue Mas Gibran apakah juga akan mengancam mungkin aja ya. Tapi kita lihat dalam 5 tahun ini ya apakah Mas Gibran bisa memanfaatkan sirkus-sirkus Ya, politiknya Mas Gibran untuk ini kan dapat dukungan. nggak lugu lah. Dia tahu dia sekarang nggak ada partai nih. Dia mesti punya bargaining power yang kuat lah. Ya. Itu kan akrobat-akrobat dia saat ini kan buat cari bargaining power sebenarnya kan. Kalau menurut lo gimana tuh? Dia akrobat, ya akrobatnya banyak lah. Pastilah. Dua menurut gue bargaining power seperti kata lu bilang Mal ya supaya ya gue dapat leverage. Nggak ditinggalin lah approval. minimal gitu ya. Ya nggak, supaya gue dapat gini. Lu kalau pengen lu pengen terkenal, lu kan harus ada sesuatu yang lu lakukan. Nggak mungkin lu terkenal tiba-tiba. Minimal lu bikin podcast, ide lu brilian, omongan lu bisa sarkastik, bisa lucu, bisa nyelekit sehingga lu dapat exposure, lu bisa ngomong terbuka, lu bisa bongkar rahasia orang sehingga lu jadi terkenal. Harus ada produk yang bisa membuat lu terkenal. Bisa membuat lu dikenal orang dan dipercaya orang sehingga bisa dapat dukungan politik. Nah, buat seorang wakil presiden yang memang secara natural, memang wakil presiden secara konstitusional itu diciptakan sebagai Bansar-P presiden, pembantu presiden, ditugaskan oleh presiden dan tidak bisa difungsikan apa-apa kalau presiden tidak menugaskan atau mengizinkan. Kayak gitu. Jadi ya Mas Gibran harus cari sirkus politik, gue bilangnya sirkus politik supaya orang bisa datang nonton dan tepuk tangan gitu. Yang penting orang cinta lah sama dia kan. Iya, dan sirkus politik yang udah teruji siapa? Pak Jokowi, Bos. Belusukan lah sama sendiri. Belusukan, buka lapor Mas Wapres misalnya ya. Itu kan kayak Pak Jokowi tahun 2012 2013 saat pendopo Balai Kota DKI itu, Bang. Yang akhirnya diteruskan sama Ahok, itu setiap hari banyak orang datang untuk minta ini, Pak, ini tolong diselesaikan gitu nggak lo? Jadi kayak lapor ini proses pelaporan gitu lah. Lebih better lah Wapres sekarang. Sebelumnya kayak AFK kalau kata netizen kan. Nggak masuk sosmed. Nggak masuk sosmed. Bukan AFK kali. Iya. AFK ini Misalnya bahasa Mobile Legends buat ini. lu Mal yang bilang, oh Mas Gibran kok gini, Mas Gibran gitu. Sejelek-jeleknya Mas Gibran, kalau lu bandingin sama Kiai Maruf Amin, kayaknya menurut gua ya, Mas Gibran lebih banyak bisa berperan, bisa lebih banyak berguna buat pemerintahan ya, menurut gua atau buat kita ya. Sosmednya juga lucu isinya. Sosmednya lucu, ini kan. iya. Kalau ngomongin lucu yang gue lihat tuh bukan belusukan ya Bang Budi, bukan Bel. Tapi lebih ke joget-jogetnya. Emangnya belusukan iya? zaman 2024 masih laku? Mas Gibran joget. Kan di TikTok di mana joget-joget. Itu dia bro. Ya, Apakah masih laku apa enggak? Nah itu ya pertanyaannya. Masalahnya menurut gue, ini juga mungkin buat Mas Gibran ya. Ya sirkus gini. sirkus belusukan ini kan udah outdated gitu. Expired. Menurut lu? Mas Ganjar gagal makan di warteg, pura-pura nge-zoom di warteg udah lah. Siapa yang peduli lagi sama dia? Ya, menurut lu kan, Pak Jokowi masih melakukan dan masih worse sampai sekarang. Ganjar gagal. Nemuin warga. Ganjar gagal. Ya jangan-jangan emang personalitinya emang yang gak menarik kali Bos. Nginep di rumah warga, makan kerupuk di warteg, nge-zoom di warteg, gagal semua. Pakai juga. sepeda, Pakai gagal semua. Ya gua gak ngerti juga ya. Jangan-jangan itu memang tergantung nature-nya orang ya. DNA-nya deh. DNA-nya cocok apa enggak. Nah Mas Gibran ini masih pakai sirkus lama yang kita udah tahu nih. Kalau sulap-sulap itu ya kelinci keluar dari topi, ya kan burung merpati keluar dari kotak, kotak masuk dibelah.
Tapi kita masih tepuk tangan, masih menikmati gitu, masih datang dan beli tiket sirkusnya. Gitu-gitu. Ya kalau gue lihat kan komennya itu wapres terasik. Wah, wapres kok bisa kayak begini asiknya ya. Berarti kan sirkusnya sekarang sirkus asik. Makanya Mas Pram juga joget-joget. Lutfi, Enggak lah Mas Pram mana ada joget-joget. ada di TikTok. Ada sama banyak itu beda bro. Gibran banyak nih. Emang iya, gue nggak yakin Mas Gibran joget-joget. Emang Itu ada Pak joget-joget? Lutfi di Jateng juga. Emang ada Bu joget-joget? Ini ada Ada bambu di TikTok kan gue nonton, gue follow. Banyak lah lagi editan-editannya, editan anak muda, milenial, Gen Z banget ini kan. Ini kan masalah editing sosial media bos. Tapi kan Mas Gibrannya nggak joget, Mas Oh Gibrannya iya tetap enggak. bagi-bagi Di sosial kaos, medianya itu apa. loh gitu kan. Itu kan masalah kemasan ya. Tapi menurut gua ya kita ini perjudian Mas Gibran juga. Apakah Mas Gibran dengan sirkus lamanya, sirkus yang udah pernah dipakai sama Pak Jokowi, Masih works nggak gitu masih ya? works apa enggak gitu. Itu kan uji coba juga masih Biasa kan pakai. satu periode aja tuh bang. Teori-teori apa sirkus ini. Kalau udah nggak periode ini selesai, periode depan udah nggak pakai yang cara yang sama kan biasanya gitu Kita kan. perlu pikir juga biar kalau nyalek lagi sirkus kita apa gitu. Iya, sirkus apa yang akan kita Kalau nggak ada ciptakan? sirkus gimana gitu. Benar, sirkusnya masih bagi kaos, masih pasang baliho, masih apa atau cari yang lain gitu misalnya. Bikin wifi gratis, apa jangan-jangan itu yang Nggak laku kan kemarin tuh capres. Ada ya? Bagi-bagi internet gratis. ada ya? Ganjar. Oh iya, iya. Nggak laku, Bang. Nggak, dia bagi-bagi internet gratis itu jualannya. Tapi aktiviti politiknya enggak bos. Ya harusnya di saat aktiviti politik dia bagi-bagi wifi Kasih gratis. wifi buat main Mobile Legends. Wah itu laku tuh. Iya, harusnya gitu. Harusnya Iya. jangan janji. Makanya kan Lakuinnya dulu dengan konsep terbatas. Banyak yang bilang ini kan Mas Gibran ini jenius. Dia bagi-bagi foto-foto, ada buku-buku foto Jan Etes. Kan ini siap-siap buat 2044 Ah, itu gua nggak tahu tuh. ke 2045 kalau Ah gitu. itu kadang-kadang bro, gini bro, banyak juga dalam konsep bos. Kadang-kadang Belmondo nih misalnya, anak buahnya si Bakti nih, gondrong ini kan, dia pengen gimana Belmondo sur nih kan, caranya gimana ya? Gue pakai lah gelas Belmondo, ya kan, atau anaknya Belmondo gua ditaruh lukisan di sini misalnya. Itu ngumbang levelnya tuh beyond banget Iya, ya. itu Jauh penjilat beyond banget jadi Iya. penjilat banget tuh gila sih. Umbangan yang kayaknya pasti Belmondo suka nih. Nah jangan-jangan bro, gue tuh nggak terlalu yakin juga Mas Gibran tahu sedetil sampai Iya, ada iya, bikin iya, Jan Etes di situ. Ini masalah orang-orang mau bikin sur anak buah aja bos. Aduh. Pola lah, pola bos. Kadang-kadang gua, ini pasti sur bapak nih, ya kan? Iya. Jangan-jangan interpretasi bos. Iya benar. Gue nggak terlalu yakin ya. Iya, Gue nggak iya. jujur ya, gue nggak terlalu. Iya. Gue adalah banyak cerita lah tentang orang yang mau ngejilat bosnya di segala kubu Iya. banyak lah itu. Iya, kadang-kadang kan gini bos, konsep penjilatan atau pendolopan kalau dalam bahasa Jawa ini kan. Pendolop ini. Pendolopan ini kan lu kan bukan hanya mendolop orang yang lu pengen dolop, misalnya lu pengen dapat program dan kontrak bagus dari Belmondo. Belmondonya lu dolop. Enggak, tapi Belmondo dengan produk derivatif hilirisasinya. Anaknya gua Ini sayang, pendolop senior. iya. Anaknya gue sayang, ibunya gue anterin. Ya kan? Apakah itu adalah hal yang merupakan suatu kewajiban kalau mau sukses di dalam politik menurut lu? Penyakit partai politik suka mendolop Iya. juga jadi. Tapi apakah itu wajib Gue rasa dilakukan? itu survival orang-orang ya. Ada juga orang yang nggak suka digituin. Ada nggak yang nggak begitu tapi sukses bisa manjat sampai jadi sukses gitu di politik ya? Apa Pak Prabowo dulu mendolop? Nah, itu Ya, kan kan pertanyaan. dulu itu waktu Dolop zaman lah pastilah. Jokowi banget sih itu dulu sih. Pak Prabowo tuh ngedolopnya gimana ke Pak Jokowi? Gimana Bang? Kalau yang gue denger dari orang-orang, Pak, jadi Pak Jokowi, ini dari Opung Panda cerita nih. Ah. Ini Opung Panda nih, dapat dari Pak Presiden Jokowi sendiri. Pak Jokowi manggil 5 orang. Dia tanya satu-satu, mau maju apa enggak? Puan Maharani dia panggil, Erick Thohir dia panggil, Erlangga dia panggil, beberapa nama lah. Mau. Pas Pak Prabowo, tuh nggak jawaban Pak Prabowo apa? Saya akan maju kalau dapat dukungan Bapak. Kalau Bapak nggak dukung dan Bapak nggak perintah, saya nggak akan. Itu strategi menurut lo? Itu pendolopan bos. Oh. Ya kan? Yang lainnya, Cara lebih elegan ya. Mal, lo mau maju nggak? Saya siap Pak. Gitu. Kalau bangsa dan negara saya siap. Pola-pola tipu-tipu kampung. Gak laku banget ya. Iya. Pak Prabowo enggak bos. Kalau Pak Gamal perintah, kalau Bapak nggak setuju, saya nggak harus maju. Buat apa Pak saya Disitulah maju? poinnya tuh. Buat apa Pak saya maju kalau Bapak nggak setuju? Saya nggak akan maju kalau tanpa dukungan Bapak. Udah gitu. Pak Prabowo sur lah mungkin ya Pak Jokowi ya. Akhirnya mungkin aja ini ya akhirnya ada nggak yang sepengetahuan lu berhasil tanpa begitu-gitu gitu loh? ya kecuali lu bikin produk yang that you cannot refuse lah. Gue rasa
orang kayak banyak inovator-inovator. Ya kayak Soekarno apa kan dolop? Penjajah kan enggak? Dulu kan bukannya Dolop lah, Bos. Bukannya dulu sama Jepang. Dolop lah. Gue lagi mencari tokoh politik yang enggak dolop nih siapa nih gitu? Siapa ya? Pak Harto. Siapa ya? Pak Harto dolop siapa ya? Ke luar negeri bukan? Enggak, Pak Harto dolop Amerika. Iya. Ngomong-ngomong gak enak gitu. Udah sama gua aja, gua anti Soekarno tenang Iya. aja. Kalau sama gua, nih CIA nih, kalau sama gua Iya. komunis akan gua injak. Iya, iya. Ini ngomong begini Ini tuh. dolop juga bos sama aja. Iya. Gak bisa bos. Jadi dolop itu bukan hanya jilat atau muji, tapi Emang harus, cara ya? bernegosiasi. Hmm. Tenang Mal, kalau lu ada di retorika nih, udah gue yakin pendukung-pendukung lu yang pro Jokowi akan lebih banyak. Biar lu imbang, sehingga lu dapat iklan-iklan lebih banyak Mal. Jangan lu gabung sama oposisi terus. Di sini lu bisa create new market. Yakin deh, pasti 2-3 kontrak iklan pasti akan dapat. Gitu. Ini dolop senior nih ya. Gitu Bang. Jadi itu cara negosiasi kan. Bener. Jadi muji itu bukan berarti kosongan juga. Itu satu. Menteri pun begitu ya berarti ya. Harus yang kedua, tapi dolopan itu atau pujian itu nggak cuman bertahan gini, itu akan gugur sendirinya kalau lu nggak punya produk dan services yang memuaskan mentor lu atau primary user lu, gitu loh. Dolop jangan kosong lah ya. Jangan kosong bos, Kalau- sekali 2 kali puji bagus bos, sama kayak IPK. Kalau Pak Bahlil kan katanya produknya melucu. Cuman sama Pak Bahlil yang Jokowi ketawa, Prabowo ketawa gitu. iya. Itu produk tuh masuk. Itu services bos. Oh itu services. Produk kan bisa produk, Bisa hasil kerja. bisa jasa bos. Bisa Iya jadi kan, jasa iya. lawak gitu ya. Iya, kayak kita nih kan juga produknya jasa nih bikin orang. Iya. Iya kan bisa orang tahu. Tapi gue ada bisa pertanyaan, orang lucu. Orang yang ngedolop itu akan punya kemungkinan nggak dia melakukan semacam pengkhianatan terhadap user yang dia ngedolopin ini? Contoh misalnya nih, ini Pak Jokowi dan Megawati ini misalnya selama 10 tahun menjadi presiden ini kan ngedolop Bu Mega nih Pak Jokowi ini. Iya. Menurut lu itu karena udah ngedolop dia akan melawan gitu nggak sih? Mungkin karena kalau gini, ini rumusannya Bambang Pacul nih. Iya, oke. Lu akan pakai galah untuk lu bisa melenting. Setelah sudah lu berhasil melenting, lu kan mendolop dan menservis galah lu ini kan. Galah itu kan upaya lu alat untuk lu bisa naik. Setelah lu di atas, ya lu bisa terus merawat galah lu ini dengan baik, menghormatinya dan menempatkan dia di tempat yang spesial. Atau lu bisa cari galah lain. Karena dianggap galah lu ini udah gak bisa melentingkan lu ke... Kurang melenting nih. Ya, atau lu gak melentingkan lu ke step yang lebih tinggi lagi. Jangan-jangan memang kapasitas dia, wah ini galahnya terlalu pendek nih, gue harus cari galah agak tinggi. Supaya gue bisa melenting lebih jauh lagi gitu. Jadi ya berganti, ini bukan konsep berkhianat ya, cuma shifting aja. Apa ini seperti Anies ke Prabowo terus Anies ke Surya Paloh gitu mungkin? Iya, menurut gue itu. Anies Cagup tuh, dan capres itu kan iya, beda-beda pasti kan galah. dia umbang dulu Prabowo sampai akhirnya gini kan, Surya Paloh juga dia umbang. Atau jangan-jangan juga Pak Surya pinternya memakai Anies sebagai galang. Ini saling dolom-dolom Iya, nih. bener. Karena Nasdem kan suara juga naik. Gitu loh. Jadi saling galah-menggalahi lah. Siapa nih Bel yang kita mau jilat-jilat Bel buat 2029 Bel? Ini berarti kan pelajaran ini sebuah kewajiban kalau kita Tapi menurut lu dolop tuh wajib nggak di politik? Wajib lah bos. Wajib ya. Wajib lah. belum ada mencain rekor Bos. nggak penjilat soalnya. Bos, enggak gini. Ini the human nature bos. The kalau bahasanya Bang Rizal Malarangeng, the nature of humanity dan the nature of dynamism. Artinya kalau bahasa Jawanya itu madu koro. Madu itu manis. Koro itu kata-kata. Kata-kata yang manis dan menyehatkan. Kerongkongan emas. Kerongkongan itu bahasa Pramono Wah, itu sukses makanya kan? Oh dia kerongkongan emas karena suka muji orang. Oh, penjilat taunya. Mal, nature-nya orang Oh, itu iya, suka oke, dipuji Mal. Itu udah lu mau Gue berteman sama Gamal nih bawaannya nggak mau muji orang nih. dia bawaannya mau lawan Mau terus melawan mentang, terus tapi nggak apa-apa. rebel banget bos. Donald Trump kayaknya orang gila tapi sukses tuh. Ya dia pasti puji-puji orang juga tempat lain lah. Oh, Kalau nggak gitu. Elon Musk gimana mau maju? Iya, gitu. Atau lu punya produk, misalnya lu nggak suka muji nih, lu kritik lawan, ya kan segala macam kan. Tapi lu punya produk yang nggak mungkin lu reviews gitu. Anjing emang bagus nih barang. Contohnya, ada? Si Gamal nih ngehe tapi anjing. Mark Zuckerberg deh.
Zuckerberg kan kalau lu nonton film Social Network, itu kan ngehe bos kelakuannya waktu di Harvard. Gak punya temen, tukang tipu temennya, Produk- ansos ya kan. Produk orang dicurinya nih kan. Punya produk orang dicuri, tapi lu punya produk yang orang nggak bisa lewatkan dan lu tetep butuh. Politisi belum kita lihat contohnya ya. Nah, ada nggak ya? Di lokal, apalagi di lokal gitu ya. Misalnya gini, iya, misalnya gini. Kita kan dari muda udah manggil Kanda, Chief. Ini kan orang bagian. kayak Pak Ahok deh misalnya, yang Nah, dianggap Ahok yang dulunya dianggap gila nih ya. nih, orang kayak Pak Ahok yang dulu dianggap punya produk bagus. Tetep aja ketika mulut lu nggak manis, lu ditinggal orang. Ketika mulut lu nggak baik ya, manis itu bukan berarti jilat ya. Lu maksud gua karena orang di belahan dunia timur Asia itu kan mainnya pakai rasa bos, pakai hati. Gue nyaman gak ya? Gue sur gak ya? Cocok. Baru dari situ kemudian pilihan rasionalnya mengikuti, mengafirmasi pilihan hatinya. Kadang-kadang lebih banyak gitunya Bel. Dan itu terbukti. Makanya ya. sekarang Ahok kelihatannya lebih halus, Iya, lebih iya. Bu Mega gitu ya. Iya. Ini bagian Lebih dari Bu itu Mega. berarti gitu Mungkin kan. Ahok mendapatkan dukungan dari orang-orang yang juga percaya mulutnya keras segala macam. Tapi juga ditinggalkan lebih banyak orang lagi yang terbukti ditinggalkan lebih banyak orang lagi yang menginginkan dia punya mulut yang lebih manis gitu. Kayak Mas Anies. Si mulut manis. Lebih manis mana? Anies Baswedan atau Pramono Anung? Lebih emas mana kerongkongannya Wah menurut lu? canggih Mas Pram lah. Malang melintang lah ya. Mas Pram itu Jadi kalau Mas Pram maju capres, Anies maju capres nih lu pikir kayaknya Pram menang lah ya. Pram canggih bos. Pram ini gini, karena Mas Anies belum membuktikan masa tour of duty-nya ya. Pak Pram membuktikan, Mas Pram itu membuktikan tour of duty-nya sebagai the man of all seasons bos. Dalam berbagai macam peristiwa, Di dalam semua- berbagai macam era, Di semua era gitu ya. dia bisa survive dan bisa Iya. disukai sama orang-orang bos. Mas Anies kan sekarang musuhnya sama temennya kayaknya banyakkan musuhnya deh. Iya. Dibanding Mas Pram ya. Gitu. Apa ini berkaitan dengan ya lu jangan terlalu ambisi. Kalau terlalu ambisi kayak Mas Anies, tapi kalau orang yang seluruh tanpa ambisi fokus kerjanya Mungkin aja. jadinya kayak Mas Pram gini kan. Mungkin aja. Berkaitan dengan ambisi. Nggak ambisi tapi tahu-tahu jadi gubernur gimana caranya tapi gitu. Enggak bos. Kadang Bisa, kan ada Bos. rasa-rasa kayak enggak. Lu jangan terlalu terlihat ambisius karena kalau lu terlihat ambisius dan lu terlihat pengen dalam politik kita, lu kalau terlihat ambisius dan terlihat pengen, orang akan berlomba-lomba menjegal lu. Takut lah orang-orang tuh. Kalau lu misalnya terlihat nggak mau kayak si Bakti ini misalnya, enggak gua nggak mau. Oh, itu cara politik lu ternyata Bos, ya. Ti. Sampai akhirnya Ini Bang Bambu nih kan gaya-gaya gini kan. Bambu ini tipu-tipu kampung aja Bos. Dia jalan kemana-mana segala macam itu ya. Aku tidak ada apa-apa, Bos. Ya, Itu aku ini homeless, politik. bos, homeless, aku keleleran. Iya keleleran dari satu kota ke kota yang lain, dari Hotel Shangri-La ke Sheraton Gimana ke Hilton, ceritanya gitu. itu ya? Wah, Itu kan hebat ya. tipu bos. ya Ilmu kan? politik Jawa ini nih. Iya homeless, kalau kita homeless itu kan di pinggir jalan. Kalau dia di hotel, dari hotel ke hotel. Tapi whatever maksud gue, orang-orang kayak gitu, orang kayak Mas Pram. Jangan-jangan nih kita nggak tahu ya. Itu Mas Pram kan di tengah deadlock, dia yang muncul kan. Kita nggak pernah tahu kan. Dia udah ngincar jangan-jangan tuh ya. Jangan-jangan deadlocknya dia pula yang bikin. Waduh. Jangan-jangan. Bisa tuh. Itu kan proses politik. Apa namanya kehebatan politik lo. Aksi politik ya nggak? Nah, lu provokasi Bu Mega bilang gara-gara ini nih Ahok dulu kalah. Ini Islam garis keras. Mewakili Islam politik Bu. Beda sama kita. Lu panasin Bu Mega. Satu sisi lu panasin Ahok. Hok, ini orang yang ngalahin lu, yang menjarain lu nih. Lu harus protes ke Bu Mega. Lu marah-marah kayak apa? Diciptakan situasi deadlock. Sehingga siapa nih lihat orang kan kalau di situasi yang genting kan lu akan lihat siapa? Orang yang lu percaya, orang yang ada di kanan kiri lu, tengah-tengah. Si Belmondo kayaknya paling oke lah nih. Paling enggak minimal gue percaya hati gue lebih tenang lah kalau Belmondo. Ternyata dia pula bos yang meng-create deadlock ini. Tau-taunya maestro politik gitu ya. Jangan-jangan. Ya kan karena Iya, tapi iya, kalau iya. Mas Pram bilang ya memang gue nggak pengen. Gue lahir dari situasi deadlock. Ya jangan-jangan deadlocknya terjadi mungkin karena desain dia. Tapi kan ya, Itu belum kan tentu. asumsi konspirasinya lah. Konspirasi. Tapi Iya, kan kalaupun iya. iya, kalaupun enggak ya bagus sesuai sama ini. Memang betul-betul proses. Tapi kan Mas Pram ada di sekitar Bu Mega dan dipercaya Bu Mega kan juga bukan persoalan gampang ya. Itu kan perjalanan yang sangat
panjang Lu juga. melihat feeling lu potensi jadi capres ada nggak di Pramono Anung? Dengan kondisi sekarang Andika kalah, Risma kalah, semua kalah. Menurut gua capres paling potensial PD Perjuangan Pramono Anung. Karena dia punya panggung yang orang lain, dia punya privilege, punya panggung, punya kekuasaan, punya APBD, punya exposure yang orang lain bahkan Ketua DPR Puan Maharani belum tentu punya. Jadi bukan Anies ya, capres PDIP menurut lu gitu Enggak lah, dengan enggak bos. segala flirting Ahok Anies kemarin gitu. Menurut gua enggak bos. Menurut gua enggak. Ini gue ada gosip lagi nih, masih sekitar Jakarta nih kan. Gue suka kata-kata gosip nih karena Bang Budi aja lagi. Anjir, kenapa jadi bobo gua lu kampret? Gosip apa nih? Gosip yang ini loh Bang, si Mas Anies ketemu Pak Ahok ini di Balai kemarin terus mau buat kejutan di Januari ini. Apa? Menurut lu Gosipnya apa? mau buat partai. Salah kali gosip Enggak, gua. menurut gua enggak mungkin bos. Oke, apa gosip dari lu? Podcast aja paling, karena Mas Anies mau. Udah lah. Oh, alah. Boleh Gila, lah. Mas Ahok mau buat podcast ternyata. Udah Dia lah. diundang ke Ahok tuh. Lu percaya apa? Gue nih feeling gue ya, gue juga nggak tahu ya bos. Eh. Apa orang wah konspirasi apakah ini? Tolek lah. Mas Anies punya podcast baru atau Pak Ahok kan punya podcast sekarang tuh. Iya. Diundang podcast, ngobrol mereka, udah itu kejutannya. Kalau Karena menurut gua ya. ada yang bilang gini Bang Budi, kejutannya ternyata MK 0%. Kan begitu dia bilang ada oleh bulan lah depan kejutan. hubungannya. Ya kan dibilang begitu, ada bilang. Enggak, menurut gua apa? Maksud Yang paling konspiratif yang pernah gue denger ya. Heeh. Anies akan buat partai. Ormas. Resource-nya dari PDI Perjuangan. Ahok yang masuk sana nanti katanya. Oh ini konspiratif Menurut banget. gua sih nih. nggak Anies mungkin ya. Ahok nyapres nggak mungkin ya. Apalagi kalau udah punya potensi ini putusan MK ya, semua partai bisa nyalonin ya. Ya semua partai berebut Mas Anies lah. Orang yang punya elektabilitas. Jadi ngapain lagi Mas Anies harus build partai? Dia ya Partai dia nggak umat punya- aja udah nggak apa-apa gitu kan. Iya apapun karena partai umat bisa ngusulin kan. Jangan partai umat bisa Kasih dapat prima kotel aja bos, event. prima. Iya, lu masuk prima aja Bang Budi. Prima kan nggak ikut pemilu jadi kampret. presiden. Kan bisa daftar lagi. Ya bisa ya nanti ya kalau udah daftar baru lah. Kita Jadi dukung Bang, ya. capres Kita tuh, dukung iya. Bang, ya. Kita dukung. Budi Putro dan Prima. Anjay, Bang Agus Jabu, toh kawan kita. Menteri Apa lu itu. Bambu? Gitu kalau menurut gue sih podcast tuh bro. Ya. Wah, anti klimaks ya kalau karena ada apa. Kecewa gitu. sih, orang kecewa sih, Cuman, kecewa. Nah, lu bayangan lu apa Mal? ya bayangan gue sih Anies masuk PDI nggak mungkin ya. Dengan kondisi MK begini mah nggak mungkin Anies mau masuk PDI. Menurut gue nggak mungkin. Karena menurut gue Bu Mega sendiri, Bu Mega itu menurut gue ada yang bilang Bu Mega itu kan kopeh ya. Apa keras kepala, apa Ajak lah gitu orangnya. ajak dia punya konsistensi, persistensi dan kekuatan bukan kekuatan apa dia punya konsistensi yang lu nggak bisa keteguhan hati yang orang mau goyang kayak apapun nggak bisa. Keras kepala. Ya kalau dibilang bahasa lainnya kopeh kan. Dulu Bung Karno bilang Pak Harto itu kopeh orangnya kan, apa, keras kepala. Jadi artinya orang yang punya pendirian yang luar biasa. Menurut gua, kenapa Pak Andi sudah sedekat itu, sudah hampir itu menjadi calon gubernur dari PD Perjuangan, bahkan di level sekjen, di level petinggi-petinggi partai udah datang, udah teken fakta integritas macem-macem, udah datang ke PD Perjuangan gak diumumin. Karena Bu Mega, prinsip dan keteguhan hatinya Bu Mega itu gak bisa digoyang untuk hal-hal itu. Jadi ada hal-hal prinsipil. Tapi bulan Maret bisa berubah kan? Kekopehan ini gitu. Bulan Maret seandainya ketuanya berganti gitu. Oh ya mungkin, Maret ya? Maret Kongres Maret. Maret ya? Bukannya Maret sebelum Lebaran? Maret lah. Maret ya? Maret lah, ingat gue sih. Seno ngomong gitu dia Maret. Tapi berganti itu mungkin apa enggak itu pertanyaannya kan? Iya. Dengan kondisi sekjen kena masalah gini, Sekjen kalau yang diganti nggak ngerti juga. Kalau sekjen sih, apalagi kalau udah kasus hukum, gua rasa lu mau bilang konspirasi, tapi kan lu kalau emang lu nyopet kan ya harus dihukum lah ibaratnya kan. Iyalah. Hukum itu kan lu mau bilang konspirasi tapi kan harus terang bukti-buktinya di persidangan, Iya, apalagi tokoh politik dengan kayak gitu. sekjennya ini kena kasus politik mungkin nggak PDI-nya mau rebranding total gitu karena kan sekjennya aja udah kena kasus itu misalnya Ya. sampai ketuanya pun akhirnya berganti juga gitu. Ya mungkin aja ya. Kalau berganti kan ini katakan Puan lah yang paling mungkin kali ya. Mungkin aja. Menurut gue mungkin aja ketika itu mungkin Bu Mega udah pada taraf ya udah mungkin gue harus siapkan regenerasi partai yang untuk
ya pembaruan karena mungkin Rebranding lebih nggak keras kali ya, lebih soft kali gitu ya. Betul. Mungkin itu karena mungkin yang selama ini yang menguasai ventilasi udaranya Bu Mega ya Mas Hasto kali ya. Iya. Mungkin kalau Mas Hasto udah nggak jadi sekjen lagi, ya influence-nya jadi turun sehingga Bu Mega lebih bisa punya informasi lain di luar yang selama ini. Second opinion ini ya. Iya, kan selama ini masalahnya menurut gua kayaknya Bu Mega second opinionnya nggak banyak. Karena udara yang lu hirup diatur ventilasinya sama segelintir orang. Satu lubang aja. Satu lubang aja. Karena nggak mungkin menurut gua Mbak Puan, misalnya gini, kalau Mbak Puan bisa punya influence sebesar itu kepada Bu Mega, nggak mungkin Bu Mega akan punya Bu Mega Junto Hasto ya kan yang kita tahu kan Mas Hasto kan yang selama ini muncul itu punya perspektif dan keputusan politik yang sekeras ini karena Mbak Puan kan nggak gitu. Kalau misalnya kita simpulkan Mbak Puan nggak punya influence yang maksimal gitu di Bu Mega. Ya kalau kemarin gue nonton podcast Bang Budi sama Pak Laks itu kan ya berarti Mbak Puan ini yang paling mungkin lah. Kalau selain Pak Hasto ini kayaknya emang Pramono Anung atau Puan Maharani lah ya. Kalau Mas Pram, gue rasa kalau PD Perjuangan itu mungkin masih, apalagi masih Bu Mega masih ada ya. Gue rasa terahnya Soekarno masih karena itu yang, karena kan masalahnya terah Soekarnonya masih ada dan punya tour of duty yang panjang, punya posisi politik yang juga kuat dan punya akar di basis partai, pengurus partai juga kuat. Mbak Puan kan orang yang sejak tahun 2000-an udah mulai tour of duty di partai kan, jadi pengurus partai, ikut pengurus partai, jadi wasekjen. Menurut lu akan bagus efeknya kalau Puan Maharani yang jadi ketua secara elektoral gitu? Karena menurut gua beda banget dengan image-nya gitu loh. Atau secara komunikasi politik sama partai lain lah. Beda banget dengan kalau menurut gua ya, malah PDI sejak mungkin 10 tahun terakhir ya, itu kan udah nggak bisa jual Megawati. PDI waktu itu jualnya Jokowi dan tetap menjual Soekarno sampai sekarang. Dan ada atau tidak ada Megawati, Soekarno tetap akan jadi Ikon produk utama ya. jualan utama gitu. Brand ambassador utamanya PD Perjuangan. Sisanya lain-lain tuh. Kalau Mas Pram punya prestasi di Jakarta, Pram. Soekarno dan Pram. Kalau Mbak Puan punya prestasi di DPR, Soekarno dan Puan. Kalau siapa lagi sih cagup PDI itu Koster misalnya. Kalau Koster yang punya Bali jadi pulau paling top lah ya. Top kaya raya di dunia, ngalahin Monaco dan ngalahin apa gitu. Itu ngalahin Vatikan gitu misalnya atau ngalahin Kenapa Vatikan dikalahin Bang? Tanah suci itu Bang. Gak ada hubungannya ya? Gak ada hubungan. Saya apalah gitu ya, pulau yang paling Singapura, ngalahin Singapura gitu ya. Wah. Itu bisa tuh. Wah, Soekarno dan Koster gitu loh jadi. Yang gue bingung Bel ya. Sampai sekarang Soekarno masih laku dijual. Tapi Soeharto nggak pernah laku dijual ya. Partai Berkarya nggak pernah take off gitu. Itu juga tuh. Pernah sesekali masuk gambar bayang-bayang tapi. Iya, tapi cuma nggak laku kan. Nggak laku. Padahal kan lebih lama Pak Harto. Iya, gue juga ngerti aja. Jadi sekarang ada keunggulannya Bos. PDI bayang-bayang Soekarno gitu fotonya kan. Campaign Golkar, Soeharto gitu kan. Demokrat SBY. PSI Pak Jokowi. Iya, tapi kemarin dia lumayan nambah dikit lah ya. Nambah dikit. Belum sampai 4 ya. Iya. Itu mungkin karena calegnya kali ya kurang maksimal kali. Iya, menurut gua lagi-lagi Bos. Belmondo mah mantep udah itu. Cuman Belmondo banyak yang nggak mantep gitu loh. Abis ini kita Lu abis berapa Bel kemarin Bel? 5M lah. nggak tahu gua berapa ya. Iya, orang lu tinggal berapa jalan aja kadal. ratusan M. ratusan juta lah. Ratusan M. Udah ngalahin Ganjar lo kalau ratusan M. Bercanda. Gua nggak tahu Nggak tahu ya. Nggak mau ngasih tahu juga gua. Ya, pokoknya mahal lah. Mahal. Ya, bisa bayar gaji bakti 20 tahun lah. Oke, udah. Mungkin itu aja kali ya, Gam ya. Mungkin itu aja Gam ya. Ya. Mungkin penutupannya Gitu. tetap ngomongin feodal, gue tetap penasaran ini. Kalau di Ini organisasi apa sih tuh? Ada apa sih dengan feodal dan retorika nih? kita ini memang lagi pengen, kita ini punya keresahan kok. Ini politik feodal banget ya. Iya. Dari yang muda-muda pun udah panggil Kanda, Chief. Gue datang ke podcast lain pun diundang, dipanggilnya Chief, gimana Chief? Ini lo feodal amat manggil gue Chief, gue pengangguran kan gitu maksudnya. Apakah memang ini sudah dipupuk sejak mahasiswa, sejak organisasi ya di organisasi manapun gitu loh? Karena feodal itu cara gini, ada
Ini rumus ilmu kehidupan ya. Gue udah dapat dari Bang Pacul, Bos. Dia kan sarjana teknik kimia. Jadi selalu pakai istilah-istilah atau nomenklatur istilah perkimiaan dan itulah teknis gitu. Ada 3 jenis pendolopan atau buji-buji. Yang pertama itu namanya pelangimetri. Pelangimetri itu apa yang ada di depan mata itu yang dipuji. Gamal. Jambang lu ini dahsyat, Bang. Iya kan? Udah kalah pemain Al Nassr ini gue liat sama Jambang. Keren lu, jadi kelihatan keren lu, malah gue pengen punya jambang dan jenggot kayak lu tuh gimana caranya? Gue udah pakai Firdaus, udah pakai Zaitun, semua nggak bisa. Pelangimetri. Apa yang lu lihat Itu yang lu puji. Kacamata lu paten. Orang senang. Iya kan? Oh, itu paling gampang tuh. Itu paling primitif lah, cara paling primitif, cara paling nggak usah mikir. Yang kedua itu namanya goniometri. Goniometri itu lu muji dengan skala yang lebih tinggi, naik 1 oktav tuh. Kesukaan lu apa, keluarga lu gimana, partai lu yang tempat organisasi tempat lu berada itu gimana. Misalnya gue Belmondo. Bel, gila ya. Memang kalau gue lihat kantor lu ini dan retorika ini, emang retorika ini punya masa depan gue lihat. Ini Kena lu. Infrastrukturnya bagus kayak gini. Menurut gue orang-orang tuh pasti akan nyaman, narasumber nyaman. Orang juga datang ke sini karena pusat epicentrumnya di Menteng. Gue rasa keren deh. Dan lu tahu nggak, Bel, kita tuh sama-sama. Kita nih punya value Ahok. Orang-orang kayak Ahok ini harus kita perjuangkan dengan institusi kita. Value kita itu, prinsip kita itu. Udahlah, jangan gaul sama Gamal. Dia nggak gitu-gitu loh. Ada naik nih 1 oktav dari pujian fisik, pujian yang depan mata, naik ke visi. Kita punya kesamaan perjuangan. Kita ini bisa jadi tempat retorika bisa jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang punya perjuangan dan visi yang sama. Udah naik 1 oktav nih. Oktav ketiga namanya stereometri. Stereometri ini ukur bidang teknis lah. Stereometri. Stereometri itu apa yang lu bisa bayangkan ke depan itu lu lakukan. Misalnya Belmondo pengen banget anaknya itu jadi calon gubernur. Ya. Bel, gua kemarin udah ngomong sama partai-partai. Nih, surat rekomnya. Bukan buat lu tapi ini mereka tuh dukung anak lu nih, Bel. Ini mereka loh yang minta, Bel. Tapi aturannya gini, udah tenang gua atur, Bel. Apa yang udah tenang aja lu. Ini udah gua bikinin buat lu. Wah, apa yang lu bayangkan ke depan itu lu udah lakukan. Lu sediakan untuk lu menyenangkan. Jadi apa yang lu bayangkan nih, misalnya si Bakti nih datang nih, si kampret ini. Bel, ini narsum minggu depan udah full semua ya, udah aman, udah gue kontak-kontakin semua. Ini kayak gini nih potensinya nih bisa minimal 50K nih. Udah tenang nih Bel, udah aman, happy. Apa yang lu bayangkan ke depan, trajektori lu itu udah bisa disediakan sama orang yang mau dolop lu itu. Nah itu 3 jenis pendolopan. Nah kalau caf-cif. Kanda, apalah semua. Kanda, ketua, caf-cif. Itu yang depan matanya bos, cara paling mudah. Oh gitu. Ngerti gak lo? Itu gak mikir tuh bos. Baru newbie lah nih. Cif, Kanda senior, ampun. Nah itu cara paling primitif. Gitu loh bos. Tanpa lo harus mengetahui lu partai apa, lu sukanya apa ya kan. Namanya pun lupa kali. Iya. Lupain Cif aja dah. Bener, Belmondo bisa suka makanan Padang, tiba-tiba ada yang bilang, Bel gue bawain investor 1 buat lu untuk bikin rumah makan Padang. Kita udah bikin aja bareng Bel. Ini impian lu masa lalu. Nih. Terus buku tuh tadi 3 oktav tadi 3 level tadi. Iya 3 level itu naik 1 oktav bos. Nah gitu dalam politik. Oke. Oke Cif. Jadi feodalisme itu sebenarnya itu aja yang sebenarnya. Makasih gitu, Bos. Kanda. Ya siap. Itu cara paling gampangnya bos. Maten juga gue dianggap kakaknya. Tutup Cif. Oke, terima kasih banyak Bang Budi Adiputro. Terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa di episode selanjutnya.